Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Ada salah satu pepatah yang mengatakan bahwa kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ruli Devitasari, NPM 18021100035 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang transformasi geometri. Untuk transformasi geometri sendiri terbagi menjadi 4 subbab. Ada translasi, refleksi, kemudian rotasi, dan juga dilatasi. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 subbab, yaitu subbab translasi dan juga refleksi. Setiap pembelajaran tentunya memiliki suatu tujuan. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian transformasi geometri yang meliputi translasi dan juga refleksi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan bayangan titik maupun bangun datar oleh translasi dan juga refleksi. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi dan juga refleksi. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa pengertian dari transformasi geometri itu? Iya, benar sekali bahwa suatu transformasi geometri itu merupakan perpindahan. Nah, yang berpindah itu apa? Iya, suatu benda. Dikarenakan oleh apa? Dikarenakan benda tersebut dikenai oleh suatu aturan tertentu yang dapat menyebabkan berpindahnya benda tersebut. Nah, untuk perpindahannya itu sendiri nanti juga terkadang bisa diikuti dengan perubahan ukuran. Tanpa kita sadari, aplikasi dari transformasi geometri itu sendiri sangat banyak di sekitar kita. Salah satunya yaitu ketika kita akan berangkat dari rumah menuju ke sekolah, yaitu merupakan salah satu contoh dari transformasi geometri translasi. Berdasarkan hal tersebut, menurut kalian, apa sih pengertian dari transformasi geometri translasi? Iya, benar sekali. Translasi atau yang biasa kita sebut dengan pergeseran itu adalah suatu transformasi yang memindahkan titiknya dengan jarak tertentu. Translasi dapat dinyatakan dalam T sama dengan A, B, di mana A merupakan jarak perpindahan secara horizontal dan B merupakan jarak perpindahan secara vertikal. Jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, akan diperoleh suatu bayangan A aksen dengan X aksen, Y aksen. Dengan X aksen yaitu X plus A dan Y aksen yaitu Y plus B. Dari grafik tersebut terdapat sumbu X dan Y dan satu grafik berwarna hitam, di mana itu yang titik pangkal bawah merupakan titik A dan titik pangkal atas merupakan A aksen. Untuk yang garis panah kuning, yang horizontal itu A dan yang vertikal itu B. Sebelum berangkat ke sekolah, tentu kita bercermin. Berarti kita telah melakukan transformasi geometri refleksi. Berdasarkan contoh tersebut, apa ya arti dari transformasi geometri refleksi itu?
Iya, benar sekali. Refleksi itu adalah pencerminan. Lebih tepatnya, transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat dari suatu cermin. Pencerminan biasanya dilakukan terhadap suatu garis tertentu. Nah, garis yang bertindak sebagai cermin atau sumbu refleksi dinamakan dengan sumbu simetri. Jika suatu titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, min Y, seperti yang telah tertera pada gambar yang ada di sebelahnya. Jika suatu titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min X, Y, seperti yang telah tertera pada gambar di sebelahnya. Jika suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka hasilnya adalah Y, X, seperti yang telah tertera pada gambar yang ada di sebelahnya. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min Y, min X, seperti yang tertera pada gambar yang ada di sebelahnya. Jika suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik O atau 0,0, maka hasilnya adalah min X, min Y, seperti yang tertera pada gambar di sebelahnya. Suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A akan menghasilkan A aksen dengan koordinat 2A min X, Y, seperti yang tertera pada gambar yang ada di sebelahnya. Suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X, 2B min Y, seperti yang tertera pada gambar yang ada di sebelahnya. Suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X tan alfa akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, seperti yang telah tertera pada gambar yang ada di sebelahnya. Dengan nilai dari X aksen yaitu X cos 2 alfa plus Y sin 2 alfa, dan Y aksen yaitu X sin 2 alfa min Y cos 2 alfa. Cukup sekian untuk video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton, dan juga semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.